Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kehidupan teknisi newbie yang pastinya selalu berkreasi serba-serbi apapun itu. Oke bosku, di tangan saya ada handphone servisan tipe merek Polytron yang kasusnya tidak bisa charging ya, tidak bisa cas. Ya, ngecas bisa, cuman harus digoyang-goyang. Jadi kalau misalkan digoyang dua jari, digoyang ke bawah bisa ngecas, tapi kalau ke atas, ke kiri, ke kanan tidak bisa ngecas ya. Itu pertanda konektor casnya tidak presisi ya, tidak nempel. Oke, dan baterainya pun kembung. Kenapa kembung? Mungkin masuk angin. Jadi biasanya baterai kembung itu biasanya ya bisa diakibatkan konektor juga. Oke, bisa dilihat sama teman-teman di sana di konektor VBAT ada tegangan ya. Oke, akan tetapi di sini konektornya tidak presisi ke PCB. Jadi ini tidak nempel ya. Ya gampang aja cara perbaikannya. Kita tambahin aja timah ya, atau tinol atau apa ya, timah gulung ya. Oke, bongkar dulu, buka baut-bautnya ya, seperti itu. Dibuka juga back casingnya ya. Seperti itu penampakan mesin dan back casingnya. Dan ini ada tipenya Polytron tipe R2507 Black Gold JT1. Nah itu tipenya ya, mereknya Polytron. Oke. Dan posisi konektor itu ada di PCB atas ya bosku. Ini saya bongkar yang bawah, pengen tahu aja ini fleksibel ya, pengen tahu fleksibel. Dan setelah dilihat ini fleksibelnya luar biasa nih. Kayaknya ini handphone pernah diservis juga ya. Kelihatan dari fleksibelnya gampang banget dibuka, dan ternyata konektor casnya juga bekas servisan ya. Bisa dilihat itu pakai konektor cas universal ya, yang KW. Oke, di sini bisa dipresisi, bisa juga diganti ya. Untuk teman-teman bisa juga diganti. Oke, di sini bisa kelihatan yang bawah, yang konektor casnya ya, konektor casnya itu apa ya? Emang belah gitu kan, tapi ini agak renggang ya belahannya. Nah, itu kita pasin aja pakai tang ya. Untuk mempresisikan, nah itu dia, itu ada konektor yang male ya, yang laki-laki. Konektor cas yang male pasang dulu, lalu dipresisi pakai gegep kayak gini ya, pakai tang. Yang female-nya, karena mungkin ini yang female-nya udah agak-agak longgar ya. Kebanyakan dicolok casan ya. Oke. Dan untuk agar si belahannya itu tidak merenggang kembali, kita tambahin aja timah ya di belahannya itu. Gampang banget bosku ya. Biar apa? Biar rapat kembali ya, biar rapat kembali female-nya, konektor cas female-nya biar rapat kembali. Oke, bongkar dulu dikarenakan ini fleksibelnya nyatu ke PCB bawah. Oke, di sini kita coba dulu untuk menambahin timah ya di 4 kakinya, dan tambahin timah juga di 5 pin konektor chargingnya ya, yang positif, yang negatif, dan 3 pin yang di tengah itu untuk USB data. Ditambahin aja timah, bisa timah gulung, bisa juga timah pasta ya.
Oke bosku, dilanjut kembali ya. Untuk mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen positif untuk kedepannya giveaway. Oke, di sini kita cek ya jalur VBET dan VBAS ya. Apakah ada tegangan? Kalau misalkan di jalur VBET udah ada tegangan, otomatis down ya. Ini kita cek di jalur VBAS ya, apakah ada tegangan 5 volt atau lebih. Dan alhamdulillah ada tegangan 5 volt ya. Itu mantul, ada jempol. Oke, kita cek juga di VBET. Nah, di VBET cuma sedikit bosku. Kenapa ini? Ya, biasanya ini kendalanya di konektornya yang jelek bosku. Oke. Di sini saya belum ganti konektor casnya. Masih bagus soalnya ya. Tetapi ini tidak presisi ya, yang ground. Ya. Jadi ini yang konektor cas ada 5 pin ya. Pin 1 positif, 2, 3, 4 itu untuk data ya USB. Yang kelima itu ground. Nah, ground ini belum presisi ya. Belum nempel ke ground PCB. Bisa disatuin ke ground kaleng ya. Bisa juga ya. Gampang banget. Dan saya ini di sini si konektornya diakalin ya, nggak diganti ini ya. Ini cuma dipresisi aja, ditambahin timah, lalu beres ya. Dan untuk tegangan VBET yang sedikit barusan itu down ya, beres dengan cara mempresisi menambahkan timah di pin kelima ya, yang ground. Jadi pin kelima yang ground itu kita tambahin timah, masuk ke kaleng ya. Itu dia bosku. Jadi ini konektornya masih bagus, cuma pin yang kelima yang ground ini rusak ya. Mungkin pinnya copot atau yang kuningan pin-pinnya itu rontok ya. Makanya di sini pin yang groundingnya saya tempel ke kaleng, dan alhamdulillah ya, otomatis di VBET ada tegangan 3,7 sampai 4,2 volt ya, yang ke baterai. Oke. Dipresisi dulu, ditambahin dipresisi, dimasukin ke frame-nya, kita tes lagi. Oke, kita tes di VBET dan nggak ada apa-apa bosku. Waduh, ini kenapa ini bosku? Dicek di jalur VBAS ya, yang cas ini ada tegangan 5 volt lebih, bagus, udah down. Dan di konektor baterai di VBET ada tegangan juga ya, tapi tidak normal. Oke, gampang banget. Nah, itu dia bosku, itu lagi diakalin sama saya yang jalur ground. Yang jalur ground ditambahin lagi timah ya, disambungin ke kaleng ya. Disambunginnya ditambahin aja timah ya. Pakai kabel jemperan boleh ya. Kalau saya itu pakai timah aja tuh ya. Tuh kan, disambungin ke kaleng charger ya. Karena di kaleng cas itu ada kaki 4. Nah, kaki 4 itu masuk ke ground. Oke, datang jempol dan alhamdulillah beres ya. Cuma itu aja bosku. Gampang banget kan? Untuk menganalisanya, teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah ya. Video tutorialnya sudah saya berikan ya di video ini. Berlaku untuk semua handphone apabila pin yang kelima, pin ground itu rontok ya, yang kuningannya. Bisa di jumper ke kaleng-kaleng ya, yang grounding. Oke, kita pasang back casingnya dan ternyata baterainya kembung bosku. Nah, ini untuk apa ini? Untuk tutorial bagaimana cara memperbaiki baterai kembung di video selanjutnya ya, atau klik aja yang huruf I di buletin ya, di pojok kanan atas. Di pojok kanan atas huruf I di buletin, di sana ada ya. Bagaimana cara untuk memperbaiki baterai kembung. Oke, bosku. Jangan lupa subscribe ya, like, share, dan komen positif untuk kedepannya giveaway bosku.
Dan di akhir cerita, ya di akhir cerita ada orangnya ya. Orangnya, usernya pengen eksis di YouTube. Kita lihat siapa yang punya Polytron ini. Oke, kita simak bareng-bareng ya, jangan di skip. Apa sih ada YouTube-nya? Mas dicas sakieu. Tas Iba. Mas. Wios di kamera. Hah? Mangga. Kayak masuk ke YouTube. Iya, nanti ya. Tapi bisa dipencet tapi. Ya. Kau ambil. Atur nuhun ya, Kak. Aduh, Kak Asa. Jadi itu cahaya jadi iya. Belah dia. Oke ya, makasih sama si Anya. Sampai saya udah bener lagi. Coba klik. Buka. Nyala lagi tuh ya. Subrek. Ya, nanti pada disubrek ya.